Kita sambung masalah jantan, Mas Han. Mas Han, rata-rata lobet jantan itu susah di penggacoran. Susah banget. Ya. Tetapi ketika kita nyolok nih atau beli sama dari temen yang lobet yang setengah-setengah udah rajin bunyi lah. Itu Mas Han itu langsung jenengan poinnya itu dijodohkan biar konslet. Atau ada terapi khusus, Mas Han? Tetap tak single dulu, Om. Satu ruangan satu burung. Kalau dengar dari burung lain, Mas? Tidak masalah, asal nggak dengar bekas betinanya. Oh, berarti betinanya jauhkan. Jauhkan. Seandainya kata beli satu pasang nih, udah bocor, ada pasangannya. Kalau saya bocornya masih gacor biasa, tetap saya single lagi. Betinanya tak buang. Pokoknya jangan sampai dengar. Oh gitu. Iya. Pakannya tetap kencang. Pakan kencang. Ya, baik, Mas Han. Kadang-kadang tingkat kebocoran lobet jantan nih, itu kan Mas Han ini kalau lihat tipe bocornya jantan ini larinya langsung buru-buru carikan jodohan yang awalnya, atau diganti baru lagi, atau seperti apa, Mas Han? Tetap ganti baru. Ganti baru. Kalau balik ke jodohan lama biasanya itu terlalu nyaman, Om. Oh gitu. Iya, malas jadinya burung. Malas bunyi. Terus tingkat bocornya, Mas Han? Kalau tingkat bocornya jantan kalau udah waktunya tak kasih jodohan itu lagunya itu kelihatan, Om. Kayak ngeristal. Lebih kering dikit. Kering. Iya. Aku bingung ya kalau ngomongin tuh gimana, karena sulit untuk tak omongin gitu loh, Om. Kalau waktunya tak jodohin itu beda, nadanya beda. Meskipun belum double, Mas. Meskipun belum double, kasar double gimana ya? Yang penting aku itu burung itu rajin bunyi. Terus jedanya bunyi itu meskipun setengah jam, 15 menit ataupun berapa, itu kelihatan banget nadanya. Kalau nadanya udah bagi saya, oh ini waktunya dijodohin, tak kasih jodohan baru. Baik, gitu. Mas Han, sepengalamannya Mas Sanjaya nih dari jenengan beli jantan yang ya udah bocor, sudah setengah jadi, itu terjadinya konslet seperti apa sih, Mas Han? Ini step-stepnya itu, Mas Han. Terjadinya konslet itu gini, Om. Ini aku nyeritain Sredek aja dulu ya, yang kemarin ya. Sredek awal itu cuma gacoran biasa, Om. Gacoran biasa, terus dia itu tak single aja itu. Gacornya tuh makin lama makin sering gitu loh. Terus tak jodohin, aku kasarannya gini, Om. Kalau ngeno lagi resikoku, kalau jadi rezekiku. Waktu tak jodohin itu langsung tak masukin kandang bulat, langsung tak asingkan. Oh, berdua? Berdua. Berarti di kapsul dulu? Di kapsul. Aku nggak langsung main ke kandang kota, Om. Berarti Mas Sanjaya itu timingnya bukan mengawinkan dulu, yang penting jodoh dulu? Jodoh dulu. Oh gitu. Jadi aku jodoh itu tak kasih jarak waktu, Om Agus. 3 hari dia nggak ngawin, tak ganti lagi. Oh, harus ngawin? Iya, harus ngawin. Jadi aku tuh pengen tahu setelah itu dia gimana perubahannya. Iya, perubahannya gitu. Jadi aku emang orangnya tuh nggak mau basa-basi, Om. Burung enak bagi saya udah sesuai, nada materinya udah pas, tak jodohin 3 hari, kalau udah ngawin ganti betina lagi. Oh gitu. Cuman waktu penjodohan itu dalam 2 hari jangan diotak-atik. Oh, ditaruh satu titik? Iya, satu titik aja, udah nggak usah dicabut pasang dulu, nggak usah. Itu pasti di kapsul bunyi nggak, Mas? Nggak bunyi, Om. Nggak bunyi, kalau ada betinanya dia nggak bunyi. Berarti poinnya Mas Sanjaya hanya mengawinkan untuk melihat perubahannya? Iya, jadi tujuan saya tuh, kan burungnya udah gacor, birainya pastinya kan udah gampang naik, Om. Ketika ada betinanya, itu ketandon, birainya tuh ketahan gitu loh. Oh iya. Iya, itu niatku emang tak gitu kan, jadi biar diem dulu. Tak tahan dulu birainya gitu. Nanti kalau udah lebih dari 2 hari, baru siangnya tak bisa mau bunyi apa enggak. Kalau mau bunyi malam itu harus ngawin. Oh gitu. Iya, kalau gitu, Om. Baik,
Masan, rata-rata lobet jantan yang rajin bunyi ini bahkan gacor lah, kita berikan pasangan ataupun calon pasangan ini, ketika kita petal dia banyak tidur ataupun ngeriwik meskipun ada bunyinya. Itu jenengan terusin atau ganti? Ganti. Tetap. Aku kalau keluarnya nanti setelah tak petal dari betinanya keluarnya ngeriwik, bagi saya nggak pas. Oh gitu. Iya, bagi saya nggak pas. Berarti ketika dipetal sama seperti waktu single. Single. Iya, harus sama seperti waktu single. Makanya itu Om, kalau burung belum waktunya dijodohin ini jangan keburu-buru. Kalau saya jodohin jantan, nada sudah kelihatan agak kering gitu loh. Terus bunyinya itu lebih sering dari sebelumnya. Itu baru aku jodohin. Oh gitu. Dan jodohnya aku nggak pakai tempel atau apa, nggak, langsung aja tak masukin di kapsul itu. Baik. Berarti poinnya itu Mas Sanjaya berarti ngawinkan dulu, bukan ke lapangan dulu. Kalau ngawinkan dulu, jadi tak tata di rumah dulu. Gitu, tak tata di rumah, kalau udah ngawin baru tak bawa ke lapangan. Posisi single. Oh, posisi single. Ketika dipetal yang penting bunyinya sama seperti waktu penggacoran awal. Iya, penggacoran gitu. Meskipun belum double Mas. Meskipun belum double. Aku real itu ngalamin shredding terakhir itu Om. Iya Mas, saya waktu itu kan tahu sendiri prosesnya shredding itu. Iya Om, aku waktu itu tahu. Dari bahan sekedar bunyi sampai ada jodoh bahkan sampai double. Iya Masan keluarnya dobelan di shredding itu waktu itu Masan, pengalaman Masan setelah di kandang kotak atau jenengan setelah di kandang? Keluarnya doblan sredek alias jeda rapet ya Om. Sudah rapet banget itu ketika burung sudah ngawin. Burung tak geber ke lapangan 2 hari udah keluar. Doblan jedanya rapet dah. Di kapsul. Baru sudah itu di lapangan udah mau jalan, baru tak masukkan kandang kotak. Langsung kasih glodok, cuman glodoknya baru. Glodoknya baru. Kandang juga baru. Berarti setelah jalan 8 baru masuk kotak. Baik. Untuk terapi masuk kotak nih Mas, itu tetap jenengan terapi cabut pasang atau sama seperti didiemin? Tetap tak terapi cabut pasang, tapi gini Om, kalau burung sudah jodohan, itu kalau bisa nyabutnya langsung bawa lapangan. Oh. Ketika kalau nyabut di rumah, kedengar suara betinanya yang ngewek gitu aja udah langsung nggak fokus dia. Oh gitu. Iya. Pengaruh juga. Berarti kalau awal-awalnya seperti itu pengaruh ya Mas ya? Pengaruh Om, pengaruh. Baik, makanya tujuan saya tak biarin berdua dulu biar nggak bunyi, nggak tak petal-petalin, tujuannya biar crop gitu loh. Di sisi lain birainya itu biar ketahan. Yang penting Masan udah tahu waktu di proses kapsul ini cabut pasangnya beres. Udah tahu. Jadi di kotak ini untuk pengondisian ataupun penguncian. Udah ngawin bertelur, habis keluar telur itu biasanya tambah edan. Baik, Masan, awal-awalnya itu jenengan genjot dengan pakan kencang juga? Tetap Om, tetap genjot pakan kencang. Tapi ketika udah ada betinanya itu udah mulai tak kurangi. Dikurangi? Iya, tak kurangi. Kalau EF Masan? EF aku nggak terlalu fokus ya Om, EF itu Om. Jadi EF itu waktu cabut pestal itu tak cabut bawa lapangan, malam tak kasih EF gitu. Cuman IF-nya cuma satu setengah gini aja, setengah jagung gitu. Oh gitu. Baik. Berarti kalau Masan mola lobet jantan ini di kandang kotak. Di kandang kotak itu fokusin dulu di kotak, nggak usah dipetal-petal, langsung bawa lapangan. Jadi metalnya itu langsung bawa lapangan. Cuman kalau perawatannya tetap berdua itu. Oh gitu. Perawatnya berdua, kalau metal langsung bawa lapangan. Berarti pengalaman terjadinya konslet sama Mas Sanjaya ini memang tidak bisa diprediksi ya Mas? Tidak bisa. Yang pasti perawatan dari Mas Sanjaya itu waktu penjodohan awal itu di kapsul berdua itu. Di kapsul berdua. Kalau di kandang kotak itu ada timingnya nggak sih Mas? Ini nanti harus pindah ke kapsul, nanti balik ke kotak lagi, apa tetap di kotak terus Mas? Kalau ini apa Om? Maksudnya burung yang sudah dari kapsul udah enak terus ke kotak gitu kan? Apakah dibalikkan lagi ke bulat gitu? Ya ketika kalau burung di kandang kotak itu tidak mau bunyi Om ya. Oh balik. Iya. Biasanya kan kalau udah konsep kan meskipun di kotak pun bunyi. Kalau di kotak dia nggak mau bunyi, kasarannya betinanya anggrem pun dia nggak mau bunyi. Ya langkah selanjutnya ya taruh bulat lagi. Tidak perlu ganti betina lagi. Tidak perlu ganti betina. Cuman kalau di kandang kotak dia nggak mau bunyi,
tapi di lapangan tetap mau jalan, ya udah, nggak masalah. Itu sebenarnya kalau di kandang kotak perlu diimbangi dengan mandi nggak sih mas? Mandi paksa itu? Enggak sih om. Enggak. Tak kasih cepuk aja kalau udah di kandang kotak ya. Berarti kan kalau udah di kandang kotak kan kita bahasa kan berarti burung udah jadi. Ya cuman dikasih cepuk aja. Oh gitu. Iya. Rata-rata dengan lobet yang sudah pasangan sudah jadi kan di kota itu juga dikerodong masan. Iya. Itu pengaruh nggak masan? Pengaruh om, pengaruh. Tetap dikerodong juga. Gini, kalau di rumahnya terlalu mepet burung banyak, biasanya itu kalau terus burungnya itu terlalu aktif nih, gampang nyaut burung lain. Kalau aku tak kerodong. Kerodong ya. Kerodong. Dan kalau malam gini cuaca kayak gini tak kerodong. Gitu. Baik. Karena cuacanya enggak enak. Gitu masan. Terima kasih masan. Masan, kalau lobet jantan yang awalnya dari proses penggacoran sudah dijodohkan, terus jalan lapangan, terus tahu-tahu dia itu semakin lama performanya semakin menurun, tidak gacor lagi, itu ada yang salah dari pola perawatan atau memang waktunya ganti betina lagi mas? Gini, biasanya itu yang aku alamin itu burung itu terlalu over bunyi om. Over bunyi? Iya over bunyi. Over bunyi, terus kita susah ngeredamnya, nanti lama-lama itu performa bunyinya menurun dia. Oh gitu? Iya. Tapi ini yang pernah saya lihat dari teman saya ini, dia cuma cabut pasang itu ketika di petal itu rajin bunyi, ketika di kota nggak pernah bunyi masan. Tapi makin lama meskipun jalan lapangan makin lama ketika di petal nggak mau bunyi masan. Single lagi. Setelah single itu ketemukan betina itu apa baru lagi masan? Kalau aku baru om. Tetap baru ya. Tetap baru lagi om, karena sama yang lama aja kayak gitu. Performanya menurun. Iya. Kan betina kan tetap semangat tuh om. Kasarannya tuh kuncinya jantan kan juga karena betina. Kalau betina lama aja dia kayak gitu, ya kasih betina yang baru. Gitu. Itu om. Itu kalau jenengan biasanya ganti betina di kapsul lagi? Kapsul lagi, tetap kapsul kedua. Kapsul om. Tetap kapsul. Karena apa? Kalau di kandang kotak nih om, ada glodoknya dominan betina yang menguasai. Oh gitu. Iya, nanti jadi nggak fokus buat berjumbunya, kasarannya gitu. Oh gitu. Kalau langsung di kandang kotak dihajar apa jantannya itu. Oh gitu. Kalau ini masan, ini tak tanyain semua masan. Kalau di kandang kotak itu bocor, dia karena bunyinya karena ada betina, dia rajin bunyi ataupun birahinya naik ke bunyi karena betina, di petal nggak mau bunyi masan. Itu bahkan sampai berbulan-bulan seperti itu. Itu kan di petal nggak mau bunyi. Tapi kalau ada betinanya kandang kotak mau bunyi. Tempel wae. Tempel aja. Nanti kalau udah enak ganti betina baru. Tetap baru. Berarti kan dia kan ketarik sama betina itu. Cuman kalau di petal nggak mau bunyi, ya udah tempel aja buat micu. Oh gitu. Iya, buat micu om. Nanti kalau udah jadi ganti betina baru. Betina yang itu buang. Pemberian pakan kenceng. Kalau saya waktu proses itu mesti kenceng om. Oh gitu. Mesti kenceng. Nanti kalau udah enak baru tak kurangin gitu. Jadi kepolosan. Baik masan. Tapi ya rata-rata yang tadi yang pernah saya tanyakan itu masan. Om punya jenengan kok bocor-bocor, punya saya kok belum bocor. Ini yang salah yang mana? Pola perawatan sama materi berarti. Tapi cenderung ke materi ya mas? Pola perawatan. Ada yang salah mas? Banyak yang bingung. Oh gitu. Iya. Contoh nih om ya, aku kan pernah mengalami yang sedulur alami. Lihat ini dirubah. Berharap besok udah ada perubahan, itu tidak bisa. Gitu. Ketika nggak ada perubahan, lihat yang baru lagi. Jadi konsisten itu juga penting. Oh gitu mas. Iya om. Baik. Tapi bisa juga gini mas, harus pinter-pinter kita juga ketika kita melihat ataupun tahu ataupun mendengar informasi, kita ambil segi tengahnya, kecocokannya. Ini cocok tidak sama yang tak rawat gitu. Kalau cocok ambil dan ditambahi. Kalau tidak cocok jangan diambil. Oh gitu. Dan insting juga penting banget om. Insting itu, waduh, itu kalau tidak diasah om, kacau om. Oh gitu. Iya. Kalau tipe yang bocor-bocoran nadanya seperti betina itu nggak ada nada keringnya, itu susah atau masih lama mas? Kalau nggak ada nada keringnya,
Kalau yang saya alami sih lama Om. Lama ya. Lama Om. Tetap yang deket nada kering itu. Iya, ya, yang deket nada keringnya. Bahkan yang masih gacoran biasa aja enggak berani saya jodohkan. Tetap sampai kapan itu bocor burung keluarin nada kering itu ya. Belum tahu. Biasanya tuh fase setelah nyardot itu. Oh, setelah nyardot. Iya, itu. setelah nyardot. Ada saya kok bukti videonya yang masih nyardot itu ada. Nanti tak kasih tahu. Itu masih lama Masan kalau prosesnya. Lama banget Om. Jadi gacor vector dulu. Masih ngotot, terus burung itu lama-lama jadi gacor nyantai, terus lama-lama jadi nyardot. Lah posisi nyardot ini burung itu lagi nata-natanya Om sebetulnya, tapi kebanyakan sedulur lain itu males ketika burung nyardot, akhirnya dilempar jual. Padahal itu fasenya. Kalau Masan dapat seperti itu ketika nyardot itu lebih baik tak terusin. Dijodohin atau single? Enggak single Om. Single Tetap single, tak terusin sampai beres nyardotnya. Pola dari pemberian pakannya kenceng? Tetap standar. Kalau kenceng ya kenceng gitu aja. Tapi kalau aku proses kenceng terus. Gitu. Kalau dari penjemuran Masan jantan penting nggak sih? Penting, cuman nggak terlalu over Om. Nggak terlalu kenceng. Iya, nggak terlalu over. Aku jemur sih penting, cuman apa ya? Nggak terlalu tak buat patokan bahwa jemur itu harus gitu, enggak. Ya penting, cuma enggak harus gitu. Beda lagi kalau sudah jadi Mas. Iya, beda. Karena gini Mas, kita sering melihat di Facebook atau di sosmed lainnya, di YouTube, itu banyak burung-burung jadi dijemur-jemur kuat, ada bunyi semua. Itu berarti kalau sudah jadi baru berani untuk meraba dari situ Mas. Betul, Mas. Baik, Masan ini terima kasih sekali informasinya. Kapan-kapan kita lanjut lagi Masan karena berhubung sudah malam Mas. Nah, ini anehnya ini kok nggak ada yang bahas baby ya? Atau tahun ya? Mau bahas baby? Udah, Kenapa Mas ini bahas baby? Karena kan baby ruame nih. Tapi kok YouTuber nggak ada yang bahas baby gitu. Tak bahas ya. Iya, cari narasumber yang pakai baby. Masan nggak main baby juga? Ya main, cuman enggak tak fokus. Enggak fokus. Iya, enggak fokus. Baik, Masan terima kasih sekali untuk informasinya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.